Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 21. Di awal video ini mendengar perkataan Curse, Aden yang baru menyadarinya pun berkata, aku benar-benar lupa tentang itu. Itu yang terjadi ya. Begitu. Berarti aku bisa pakai cara itu lagi untuk masuk. Curse yang mulai merasa khawatir membalas, apalagi yang kau rencanakan sekarang? Kau membuatku gugup tahu. Tepat setelah ia mengatakan itu, Aden pun menarik keluar pedangnya lalu tersenyum menuturkan, akankah kalian membiarkanku masuk kalau aku tunjukkan pedang ini? Rupanya, seorang dari wilayah ini adalah pemilik pedang ini. Tentu saja, kedua penjaga itu langsung mengenali pedangnya. Namun hal itu tak merubah keteguhan mereka untuk melarangnya masuk, karena mereka berdua sudah begitu jengkel kepadanya. Pedang itu Beelzebub. Aden, Tuan Muda, kami sudah memverifikasi identitas Anda. Tapi seperti yang saya katakan, Lord kami sedang tidak ada. Tolong kembali di lain waktu. Tentu saja sikap mereka yang seperti itu membuat Aden mengencangkan lidahnya, hingga akhirnya ia harus menggunakan metode terakhirnya. Benarkah? Bagaimana dengan Tion? Penjaga di depannya yang begitu geram menegaskan, Tuan Muda Tion sedang sibuk. Jika Anda belum punya janji temu, silakan pergi. Kalau Anda terus memaksa, kami tak punya pilihan lain selain menggunakan kekerasan. Mendengar perkataannya, Lowe yang tak bisa menerimanya membalas, beraninya kau berkata begitu pada Tuan Muda kami, ha? Namun, meski Lowe sudah bersiap untuk bertarung, Aden segera menghentikannya lalu melangkah pergi dari sana sembari berkata, aku mengerti. Kalau begitu, apa boleh buat? Melihat kepergiannya, penjaga di sana yang merasa menang tersenyum puas bergumam, harusnya kau pergi dari awal, dasar penipu sialan. Sayangnya, rasa puasnya itu tak bertahan lama karena Aden yang baru berjalan beberapa langkah di sana tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Menurutku, ini seharusnya cukup. Lo yang kebingungan dengannya pun bertanya, apa? Sekarang Anda melakukan apa? Aden tersenyum membalas, kalau aku perlu janji temu untuk masuk, aku tinggal buat aja sekarang. Melihat tingkahnya yang sangat begitu aneh, kedua penjaga itu pun berkomentar, apa yang dia lakukan di sana? Ya, sepertinya dia mencoba membuat gaduh karena kesal. Biar saja dia mencoba suka hatinya. Lalu, tanpa mempedulikan kedua penjaga itu yang terus memperhatikannya, Aden pun berteriak dengan keras diperkuat oleh mana. Bagaimana kabar kepalamu? Setelah ku hajar sampai mampus, Tion. Tentu saja teriakannya itu bisa terdengar langsung sampai ke sisi kastilnya, hingga Tion sendiri langsung membalas teriakannya, Aden Remes, brengsek kau! Tentu saja hal itu membuat kedua penjaga di sana terkejut. Meskipun begitu, dengan santainya Aden berkata, nah sekarang aku mau janji temu. Ia pasti akan segera kemari tuh. Seperti seketika kemudian, perkataannya pun benar-benar terjadi, di mana Tion yang nampak begitu kesal langsung muncul menemuinya. Aden Remes, kemari kau brengsek! Namun, meski Tion mencengkeram kerah bajunya, Aden malah dengan santainya menyapanya. Yo, Tion, lama tak jumpa ya. Tion yang begitu menggebu-gebu membalas, beraninya kau menghina aku di wilayahku sendiri. Apa yang kau pikirkan, ha? Sembari menunjuk ke arah penjaga di sana, Aden menimpali. Ya, mereka bilang, kau tidak boleh masuk kalau tidak buat janji temu. Jadi, aku tak punya pilihan lain. Mendengar hal itu, kedua penjaga itu pun yang mulai panik berkata, itu kesalahpahaman. Kami hanya... Namun, belum sempat mereka menyelesaikan kalimatnya, Aden tersenyum menyelanya. Ya, sudahlah. Apa sebaiknya kita bicara di dalam saja ya? Dengan begitu, meskipun Tion sudah sangat kesal padanya, kita punya pilihan lain selain membawanya masuk ke dalam kastilnya. Kini, di ruang tamu kastil Sedus, Aden yang nampak begitu santai berkata, wah, bahan kulitnya nyaman sekali. Lalu, apa Margrave Tyrion sangat sibuk? Kudengar dia sedang keluar tadi. Tion pun menenangkan dirinya membalas, saya sedang ada di Slaughter Tower. Karena hal aneh terjadi, dua Slan of Death yang dikelola oleh Slaughter Tower. Mereka juga curiga kalau High Troll yang muncul di wilayahmu datang dari sana.
Mendengar hal itu, Aden pun terdiam berpikir, selalu tertawar. Benar, insiden aneh mulai terjadi di waktu-waktu ini. Sebentar lagi, beberapa monster level calamity, termasuk Crazy Dragon akan mulai bermunculan. Di kehidupanku yang dulu, aku sibuk mengerus rentetan insiden ini tiba-tiba ini, sampai tidak punya waktu untuk mencari tahu penyebabnya. Tapi karena sekarang aku tahu segalanya, aku hanya perlu memperkuat diri dengan lebih cepat, lalu temukan sebabnya dan mencegahnya. Saat ia berpikir seperti itu, Tioni yang penasaran pun bertanya, "Tapi kenapa kau datang ke wilayah kami?" Aden membalas, itu, aku mau pergi ke Forest of Death." Tion yang merasa aneh pun menimpali, Apa? Apa kau tahu tempat macam apa itu?" Seluruh bagian hutannya dilapisi racun. Itulah sebabnya hutan itu penuh dengan undead, tanaman beracun dan monster. Aden tersenyum melanjutkan, "Ya, makanya aku mau ke sana. Aku mau mengambil tumbuhan beracun langka yang hanya ada di sana." Mendengar perkataannya, Tion yang sudah tak lagi berkejut dengan tingkahnya menuturkan, "Aku tahu, kau itu tidak normal. Tapi hobi yang kau punya cukup aneh. Sayangnya, kali ini kau kurang beruntung dan remes. Kau tidak bisa pergi ke Forest of Death sekarang. Karena, seperti namanya, Forest of Death adalah hutan yang dipenuhi kematian dan terletak di Shadow's Margrave. Hutan itu adalah tempat yang penuh dengan monster kuat kelaparan dan dibanjiri oleh tumbuhan beracun. Meski begitu, bahkan di tempat yang terlihat jauh dari kehidupan itu, manusia tetap menjalani hidupnya. Para kriminal dan orang miskin yang tak bisa membayar pajak memilih tempat ini untuk bernaung. Bahkan di tempat seperti itu, manusia berusaha keras untuk bertahan hidup bersama di desa yang kumuh. Tapi belakangan ini, bandit mulai muncul di Forest of Death dan nampaknya mereka merampas desa. Terlebih lagi, sejak mereka muncul, laporan orang hilang terus masuk dari Margrave kami. Ini membuat kami percaya bahwa keduanya berkaitan erat. Jadi, kami berencana menaklukkan para bandit dan memimpin pasukan ksatria ke Forest of Death. Meskipun itu desa petani yang kumuh, mereka masihlah warga wilayah kami. Kami tak bisa diam saja saat bandit menyakiti mereka. Jadi, kalau kau mau pergi ke hutan itu, sebaiknya tunggu sampai kami selesai menaklukkan para bandit itu. Atau menyerahlah dan pergi dari sini. Mendengar semua hal itu, Aden pun tertunduk membalas, gawat juga ya. Melihat sikapnya yang seperti itu, Tion yang merasa jika Aden bersimpati pada warganya berpikir, "Apa? Jangan bilang meski dia orang brengsek, dia mengkhawatirkan keluarga desa petani kumuh itu. Apa orang ini emang punya rasa belas kasihan?" Sayangnya, Aden sama sekali tak seperti apa yang Tion bayangkan. Karena sebenarnya, Aden termenung begitu untuk menyembunyikan ekspresinya tatkala ia berpikir, bagaimana kalau bandit itu menemukan Anne lebih dulu? Kalau mereka tahu ada Anne di sana, mereka pasti akan langsung mencari dan menangkapnya untuk dijual. Hai sialan, apa boleh buat? Aku tidak bisa membiarkan bandit itu mengambil eliksir berhargaku. Maksudku, aku harus menyelamatkan nyawa warga. Dengan pikiran seperti itu, tanpa pedulikan komentar Kers yang bisa melihat niat aslinya sedikit, Aden pun berkata, "Tuan Muda Tion, aku akan bantumu. Ayo taklukkan bandit itu." Keesokan paginya, di gerbang masuk benteng Shadow's, tanpa pedulikan beberapa ksatria yang juga ikut penaklukannya, Aden memimpin Lowe untuk pemanasan di sana. "Lowe, pastikan kau melakukan pemanasan ya. 1, 2, 3. Melihat tingkah mereka yang seperti itu, seorang satria yang merasa aneh pun mendekat pada Tion berkata, Tuan Muda Tion, ada yang ingin saya sampaikan. Apa Anda yakin ingin membawa beban-beban ini?" Mendengar perkataannya, Tion pun menginjakkan alisnya bertanya, "Hah? Apa kau bilang?" Satria itu membalas, maksud saya, lihatlah tindakan aneh dan tubuh kurus mereka itu. Mereka hanya akan menghalangi misi kita. Terlebih lagi, dia adalah Aden Remes yang telah mempermalukan Anda dan juga Lord Shadow's. Sebagai Satria Shadow's, saya tak bisa terima." Tion yang merasa geram dengan tingkah Satria itu pun menegaskan, "Apa kau bilang sebagai Satria Shadow's? Apa kehormatanmu sebagai seorang Satria lebih penting daripada nyawa para warga kita? Bagaimana bisa kau menyebut tuan muda yang mempertaruhkan nyawanya untuk Shadow's sebagai beban itu, hah? Saat ini, kata-kata cerobohmu itu yang menodai nama Shadow's. Dan kujamin padamu, kekuatannya sudah kuakui dan juga oleh ayahku. Sekuat itulah dia." Kemudian,
Setelah menasihati kesatrianya, Tion pun menghampiri Aden di sana. Terima kasih Tuan Muda Aden. Ini akan jadi misi yang berbahaya. Aden yang tengah memikirkan eliksirnya membalas. Tidak, santai saja. Aku senang membantu orang lain kok. Tapi apakah kelompok ini akan cukup? Karena bandit itu cukup berani untuk membuat masalah di press update. Jumlah mereka pasti akan cukup besar kan? Tion menimpali. Kau pikir aku tidak tahu itu? Justru karena itu, aku menyewa seorang prajurit bayaran yang bisa diandalkan. Mendengar perkataannya, Aden yang penasaran pun berpikir, prajurit bayaran? Apa itu orang yang kau kenal dari kehidupanku yang sebelumnya? Bersama dengan hal itu, prajurit bayaran yang mereka bicarakan pun muncul dari belakangnya. Hahaha, kalian semua sudah di sini ya? Seketika itu juga Aden meliriknya, di mana wajahnya berubah terkejut hingga Kers yang penasaran dengannya bertanya, Dragon Slayer King, kenapa kau terkejut sekali? Aku kenal dia kah dari kehidupan sebelumnya? Aden membalas, tidak, baru kali ini aku melihatnya. Tapi, kau bisa merasakan asal-usulnya dengan jelas. Memangnya, kau tak bisa merasakannya ya, Kers? Bersamaan dengan Kers yang mulai bisa merasakannya juga, prajurit bayaran itu, yang mana ternyata adalah seorang wanita dengan sumringahnya berkata, maaf aku terlambat semuanya. Senang bertemu kalian ya. Aku Lunia, pengikut Great God of Karnak. Hahaha. Mendengar perkataannya, Lo yang tak menduganya sontak berkata, pengikut Great God of Carnage? Maksudnya, dia menyewa seorang priestess dari kultus Divine Carnage. Aden di sampingnya menambahi, kau mau prajurit bayaran dari tempat yang menarik Tuan Muda Tion. Lo yang menimpali, tapi dia terlihat berbeda dari yang dirumorkan. Kudengar, priestess dari kultus Divine Carnage sangatlah gila, tapi dia terlihat seperti gadis cantik yang sangat lembut. Aden yang telah mengetahui kebenarannya melanjutkan. Tadinya, aku juga berpikir seperti itu. Ya, nanti kau akan tahu sendiri, Loe. Tepaslah ia mengatakan itu, Lunia pun menghampirinya bertanya, permisi, aku telah dengar tentangmu. Kamu putra Duke Remus kan? Aden membalas, iya, senang bertemu denganmu. Namaku Aden Remus. Sudah lama sejak terakhir kali aku berkelompok dengan priestess dari kultus Divine Carnage. Lunia menimpali, oh, maksudmu, kau pernah berkelompok dengan saudara-saudariku sebelumnya kan? Sempat mengingat rekan priestess yang mengkhianatinya dahulu. Aden melanjutkan, haha, iya sekali, itu pun sudah sangat lama. Dia maksudku, orang yang pendiam dan tertutup. Mendengar hal itu, Lunia yang semakin bersemangat pun berkata, ya, semua priest dari kultus kami sering bekerja sebagai seorang prajurit bayaran saat sedang berziarah. Jadi sekali dua kali, kamu mungkin sempat berpapasan. Hahaha. Ini pasti yang takdir. Silakan panggil aku Lunia ya. Sekarang, kita sama-sama berjuang untuk menghukum orang jahat. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Aden pun tersenyum berpikir, kultus Divine Carnage salah satu dari 3 agama besar dengan kekuatan suci khusus untuk bertempur. Sebagai priest dari kultus Divine Carnage, seharusnya dia bisa menghadapi bandit. Lalu saat dia berpikir seperti itu, Tion pun memimpin jalannya dengan berteriak, baiklah, ayo berangkat ke Forest of Death. Beberapa saat kemudian, setibanya mereka di Forest of Death, Aden yang mengikuti Tion dari belakang, yang terus memperhatikan sekitarnya bertanya, hutannya terlihat lebih biasa dari yang aku dengar ya. Tion di depannya membalas, iya, itu karena jalur ini sudah dibersihkan oleh warga, agar mereka bisa mengumpulkan kebutuhan hidup. Mendengar hal itu, Aden yang merasa aneh pun bertanya pada Kers. Tapi, aku merasakan ada aura aneh. Kers, kau juga merasakannya kan? Kers membalas, tentu saja, aku sudah merasakannya dari tadi. Seakan-akan, energi jahat mengalir dari tanah seperti di Underworld. Sudah lama sejak aku melihat tanah begini. Cocok dengan namanya. Aden menimpali, hutan di mana racun dan energi jahat muncul ya. Itu membuatku penasaran. Sehebat apa manusia yang hidup di sini? Ngomong-ngomong, apa sih kelinci bajingan itu sengaja mengirimku ke tempat berbahaya begini? Awas saja kau, aku akan menghajarnya kalau bertemu dia lagi. Kemudian, Aden pun menyusul Tion di depannya bertanya, ngomong-ngomong, pemuda Tion, apa ini sungguh tidak apa-apa? Tion yang kebingungan membalas, hah? Apa maksudmu? Aden menimpali, ya, dari yang aku tahu, ayahmu, Sang Margrave, tidak suka prajurit bayaran kan? Dia mungkin penjahat dari kultus Divine Carnage, tapi dia tetaplah seorang prajurit bayaran. Kau yakin tidak apa-apa tak menyewa dia?
Bagaimana kalau kau dimarahi nanti? Pintu ini pun dia didengar. Tion yang sudah bersiap akan resikonya menegaskan, ya, kalau ayahku tahu, dia pasti akan sangat marah. Tapi itu tidak masalah. Tak ada waktu untuk pilih-pilih metode. Kalau tentang menyelamatkan nyawa warga kami. Lagi pula, prajurit bayaran punya pengalaman menghadapi bandit lebih banyak daripada ksatria. Kalau kau pikirkan, jelas lebih baik menyewa prajurit bayaran.